Diperlihatkan di awal film seorang pria bernama Vic Van Allen, baru saja pulang dari rutinitasnya bersepeda. Di situ istrinya yang bernama Melinda, tampak sedang duduk menunggu suaminya di tangga sembari tersenyum. Setelah itu dia pun lantas pergi masuk ke kamarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Adegan selanjutnya kita dibawa ke dalam kejadian beberapa hari sebelumnya, yang mana saat itu Vic dan Melinda sedang merekrut seorang pengasuh untuk anak mereka yang bernama Trixie. Hal itu mereka lakukan, karena di hari itu Vic dan Melinda akan pergi ke sebuah acara pesta di rumah salah satu sahabat mereka. Setelah itu Melinda memanggil Vic ke kamar, untuk membantunya memilih gaun yang cocok digunakan untuk acara pesta tersebut. Tak hanya itu, Melinda yang manja bahkan menyuruh suaminya untuk memasangkannya sepatu. Setibanya Vic dan Melinda di acara pesta yang cukup meriah tersebut, Melinda malah langsung meninggalkan suaminya, lantas menemui seorang pria muda yang bernama Joel Das, yang diakuinya sebagai sahabat dekatnya. Melinda dan Joel pun bergegas pergi dari pesta itu untuk memanfaatkan kesempatan bermesraan di taman belakang rumah itu. Vic yang melihat istrinya pergi dengan pria lain, terlihat hanya diam saja sambil mengikuti kemana mereka pergi. Di sini dia tampak sepertinya tidak peduli dengan kelakuan istrinya seperti itu, meskipun padahal dari balik jendela Vic menyaksikan istrinya sedang bercinta dengan si Joel di kursi belakang rumah. Sebagai pasangan suami istri, Vic dan Melinda memperlihatkan sikap yang sangat aneh, karena Melinda tanpa ada rasa malu dan takut sedikit pun dia menunjukkan kemesraannya dengan pria lain di hadapan Vic. Yang lebih parahnya lagi, Melinda juga secara buka-bukaan menunjukkan kemesraannya itu di depan para tamu yang datang ke pesta. Bahkan dia juga sempat mengejek suaminya sendiri dengan berkata kalau Vic adalah pria yang membosankan ketika mereka saling berpapasan. Kelakuan Melinda yang tak senonoh itu pun menarik perhatian dan reaksi orang-orang, termasuk salah satu teman mereka bernama Mary. Mary kemudian bertanya kepada Vic, siapa pria yang bersama istrinya tersebut. Akan tetapi, tampaknya Vic menanggapinya dengan santai sambil menjawab kalau pria itu hanyalah teman Melinda saja. Tak lama kemudian, satu temannya lagi yang bernama Grant, datang menemui Vic dan mengatakan kalau Melinda istrinya sedang mabuk berat di atas pianonya. Namun Vic hanya bisa diam dan menarik nafasnya melihat kelakuan istrinya, yang sedang mabuk dan menjadi pusat perhatian orang-orang. Melinda pun kemudian memainkan piano sambil bernyanyi di tengah ruangan pesta itu, dan mendapat sambutan meriah dari para tamu undangan. Ketika pesta itu masih berlangsung, Vic kemudian menemui Joel, pria selingkuhan istrinya yang tadi. Di kesempatan itu Joel mengucapkan terima kasih kepada Vic, karena telah diizinkan untuk berhubungan dekat dengan Melinda. Seperti tak memperlihatkan ada rasa cemburu sedikit pun, Vic lalu bercerita sekaligus mengingatkan Joel, kalau sebelumnya Melinda juga pernah berkencan dengan pria lain bernama Martin Mikres. Akan tetapi pria itu justru tiba-tiba saja tidak pernah terlihat lagi sejak 1 bulan lalu, karena Vic berkata telah membunuhnya. Melihat ekspresi Joel yang seperti ketakutan, Vic pun lantas meluruskan omongannya dengan mengatakan jika yang dia ucapkan tadi hanyalah sebuah lelucon. Namun tampaknya di sini Joel menanggapinya dengan serius, dan menganggap benar jika Vic telah membunuh Martin. Joel pun lantas pergi dari pesta itu, yang mana dia sebelumnya menemui Melinda untuk berpamitan. Melinda yang melihat gelagat Joel yang terlihat seperti orang yang kebingungan dan ketakutan, langsung bertanya kepada Vic setelah acara pesta itu. Dia bertanya apa yang telah dikatakan Vic kepada pria selingkuhannya tadi, sampai Joel tiba-tiba saja ingin pergi. Vic pun menjawab dengan berbohong kalau dirinya tidak mengatakan apa-apa kepada Joel. Setibanya mereka di rumah, Vic pergi ke sebuah ruangan, tempat di mana dia sedang memelihara dan mentertak hewan siput. Di situ dia memperhatikan gerak-gerik siput-siput itu yang sedang kawin, untuk sekedar menyegarkan pikirannya dari semua masalah yang sedang dialaminya. Keesokan paginya, saat Vic sedang menemani anaknya membuat sebuah eksperimen di dapur, tiba-tiba Melinda berkata jika anaknya dewasa kelak, dia akan menjadi pembuat bom seperti ayahnya. Namun ucapan itu dibantah oleh Trixie anaknya sendiri, yang mengatakan kalau ayahnya bukanlah pembuat bom, melainkan hanya seorang pembuat chips untuk drone militer. Untuk teman-teman ketahui, dulunya Vic pernah bekerja sebagai pembuat chips yang dipasangkan ke dalam drone militer. Namun karena dirasa keuangannya sudah berkecukupan, akhirnya Vic pensiun dan lebih menyibukkan dirinya untuk rutinitasnya bersepeda dan berpesta bersama teman-temannya. Selanjutnya saat Vic akan pulang dari mengantarkan anaknya ke sekolah, dia lalu bertemu dengan salah satu temannya lagi, yang mencandainya dengan panggilan seorang pembunuh.
Di sini diketahui ternyata kabar percakapan Vic dengan Joel tempo hari telah menyebar luas di masyarakat. Bahkan kini semua sahabat-sahabatnya juga mulai mempertanyakan kebenaran berita itu kepada Vic. Salah satunya adalah Grant yang berkata kepada Vic, jika sebaiknya dia menegur dan mengendalikan istrinya sendiri, daripada harus mengancam Joel dengan sebuah lelucon yang bisa berbahaya baginya. Sementara itu ketika telah berada di rumah, kabar lelucon yang dibuat Vic tersebut ternyata telah sampai ke telinga Melinda. Hal itu pun tampaknya membuat Melinda marah kepada Vic. Dia berkata jika Vic tidak pantas membuat lelucon atau ancaman kepada Joel atas hilangnya Martin. Dia pun kemudian berencana akan mengundang Joel makan malam di rumahnya, dan memaksa Vic harus meminta maaf kepada Joel atas ucapan dan sikapnya tempo hari itu. Singkat cerita, Joel pun datang memenuhi undangan Vic dan Melinda. Lalu saat sesi makan tiba, suasana di situ pun menjadi canggung, sebab Vic dan Melinda mulai saling menyindir satu sama lain. Melinda mengatakan kalau Vic seharusnya menjadi lelaki yang bersikap normal kepada Joel. Namun omongan Melinda seperti itu langsung ditimpali oleh Vic dengan berkata, jika Melinda benar-benar ingin melihatnya bersikap normal, maka dia tidak akan pernah membiarkan Joel mendekatinya dan ikut makan malam di sana bersama mereka. Perbincangan mereka pun tampak semakin sengit, sampai-sampai Melinda menyuruh anaknya masuk tidur, dan meminta suaminya mendongengkan buku cerita hingga Trixie tidur. Hal itu dilakukan Melinda, agar kebersamaannya dengan Joel tidak diganggu oleh Vic. Berselang beberapa saat kemudian setelah menidurkan Trixie, di situ Vic lalu melihat langsung Melinda sedang bermesraan dengan Joel di lantai bawah, dan tampak jelas raut wajah tidak senang Vic dengan kelakuan mereka. Kemudian ketika Joel sedang sendirian, Vic pun segera menghampirinya dan minta maaf atas lelucon tempo hari. Akan tetapi setelah menyampaikan hal itu, Vic kembali bercerita bagaimana dirinya dulu membunuh Martin dengan sangat sadis, yakni memukul kepalanya menggunakan palu hingga tewas. Setelah membuat sebuah lelucon peringatan untuk Joel lagi, Vic pun meminta Joel agar segera pergi dari rumahnya sebelum dia hilang kesabaran, dan membunuh Joel seperti yang telah dia lakukan terhadap Martin bulan lalu. Pada suatu hari, Vic sekeluarga diundang ke sebuah acara pesta yang sangat meriah. Di sana Vic berkenalan dengan seorang penulis bernama Don Wilson, yang merupakan seorang pengarang novel tentang teori konspirasi. Di kesempatan berbincang saling mengenal itu, tampaknya Don mulai tidak suka dengan Vic, karena Vic dulu yang dianggapnya sebagai pembuat bom. Tak hanya itu, Don bahkan menuduh Vic sebagai orang yang telah menghilangkan dan membunuh Martin. Padahal semua orang di situ sudah mengetahui jika isu tersebut hanyalah sebuah lelucon, yang dibuat Vic hanya sekedar menakut-nakuti Joel tempo hari. Ketika sesi dansa tiba, di situ Vic juga berkenalan dengan seorang wanita bernama Kelly Wilson, yang tidak lain adalah istri dari Don. Karena perkenalan mereka dirasa sangat cocok, Vic pun lantas mengajak Kelly untuk berdansa, dan membuat semua orang yang datang ke pesta itu terlihat keheranan, sebab mereka sangat mengenal Vic adalah seorang pria yang kaku. Lalu saat di perjalanan pulang, Vic menyatakan ketertarikannya kepada Kelly, karena menurutnya Kelly adalah wanita cantik dan nyaman diajak ngobrol. Ungkapan Vic itu pun akhirnya memicu kecemburuan Melinda, karena dia merasa sangat tersaingi oleh Kelly. Melinda pun lantas ingin membuktikan kepada Vic, jika dirinya adalah wanita yang masih paling hebat, dan paling menarik di dalam kehidupan Vic. Dia pun mulai menggerayangi tubuh suaminya, hingga ke bagian bawah sampai membuat Vic mengerang. Setelah membuktikan itu, Melinda pun kembali duduk lalu berkata, jika dirinya akan rela mati dalam mobil itu daripada mendengar ucapan suaminya terhadap Kelly Wilson, yang lebih menarik dari dirinya. Meskipun keduanya tampak begitu kesal, namun pasangan suami istri yang aneh ini, tetap melanjutkan aksi bercinta mereka itu di dalam kamar dengan ganas. Hari berikutnya, terlihat Vic bersama Melinda sedang menemani Trixie anaknya, sedang bertanding sepak bola. Namun tak lama kemudian sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Vic dari seorang pegawai bank. Orang itu kemudian memberitahu Vic kalau Melinda istrinya telah melakukan transfer uang sebesar $3.000 kepada seorang pria bernama Charles. Menurut keterangan pihak bank tersebut, uang dalam bentuk cek itu dikirim Melinda untuk membayar privat piano kepada Charles. Setelah mengetahui hal tersebut, Vic pun datang ke kantornya, dan di sana dia mulai mencari tahu dan menelusuri tentang siapa pria bernama Charles itu sebenarnya. Berselang beberapa waktu setelah mendapatkan informasi tentang Charles, Vic lantas pergi ke sebuah restoran, tempat di mana Charles bekerja sebagai seorang pianis. Mujurnya, beberapa saat kemudian di sana Vic malah mendapati Melinda juga datang untuk menyaksikan,
sekaligus ingin bertemu dengan Charles. Melihat situasi di situ, untuk sementara ini, Vic pun mulai berasumsi jika Charles adalah selingkuhan baru istrinya. Kemudian saat telah kembali ke rumahnya, Vic menemukan sebuah cincin kawin mereka di wastafel yang telah dilepas oleh Melinda. Setelah itu, dan secara kebetulan dia lalu menonton sebuah tayangan berita TV tentang kasus Martin yang ternyata telah ditemukan dalam kondisi tewas, dengan luka tembak di kepalanya. Hal itu pun kemudian diberitahukan Vic kepada Melinda, yang saat itu masih dalam kondisi mabuk berat. Mendengar kabar duka itu, sontak membuat Melinda terkejut karena mengetahui kalau selingkuhan tercintanya kini telah tiada. Kemudian keesokan paginya, Vic membelikan Trixie anaknya, seekor anjing untuk dia adopsi di rumahnya. Lalu saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Vic tak sengaja melihat Charles membawa seikat bunga yang sepertinya akan dia berikan kepada Melinda. Ternyata benar saja, ketika Vic telah di rumah dia pun melihat bunga yang dibawa Charles tadi telah berada di meja makan mereka. Hal itu pun lantas membuat Vic menjadi sangat jengkel, dan selanjutnya membuang bunga tersebut ke tempat sampah. Setelah itu Vic bertemu dengan temannya, di sana dia bercerita kalau dia sekarang masih bertahan dengan Melinda, walaupun sebenarnya hatinya terasa sangat sakit sekali. Berbeda dengan Melinda, dia justru terlihat sedang bermesraan bersama Charles di dalam mobil. Mereka saling bercumbu dengan penuh gairah seperti tanpa sedikit pun memperdulikan perasaan suaminya. Kemudian hari berikutnya di rumahnya, terlihat Vic ternyata sedang menunggu Melinda dengan perasaan cemas, sebab dia tidak pulang semalaman ke rumah. Hari itu Vic juga sengaja menitipkan anaknya kepada salah satu sahabatnya, karena kali ini dia sepertinya akan marah kepada istrinya yang sudah kelewatan itu. Tak lama kemudian Melinda pun pulang. Vic pun langsung bertanya kemana Melinda tadi malam, dan juga bertanya mengenai uang yang dia keluarkan untuk seseorang bernama Charles. Kali ini tampaknya kesabaran Vic sudah habis, dia marah sambil memaki-maki Melinda. Dia juga menyuruh Melinda agar berhenti menemui selingkuhannya yang baru itu. Akan tetapi, sepertinya semua omongan Vic tidak satupun dipedulikan oleh Melinda. Suatu hari, Vic dan Melinda kembali terlihat berada pada sebuah pesta, yang mana Charles juga ternyata datang ke acara tersebut. Bahkan tanpa ragu-ragu kali ini Melinda sampai-sampai mempamerkan Charles kepada para tamu, dan juga memintanya untuk memainkan piano. Charles pun diakui cukup handal bermain piano, sehingga aksinya itu cukup membuat orang-orang bergembira di pesta itu sambil menari-nari. Namun berbeda dengan Vic yang justru terlihat sangat kesal, sembari menatap ke arah Melinda. Acara pesta itu pun berlangsung hingga tengah malam, dan Vic sendiri terus mengawasi istrinya semalaman itu, sampai pada akhirnya menyaksikan Melinda keluar bersama Charles menuju kolam renang. Bersama para tamu yang masih hadir di situ, Melinda bersama Charles pun bersenang-senang di dalam kolam renang, dengan penuh kemesraan tepat di depan mata suaminya sendiri. Melinda tampaknya seakan-akan telah dibutakan oleh kepopuleran Charles, dan tidak punya perasaan sama sekali kepada Vic yang memperhatikan tingkah lakunya. Tak lama kemudian, hujan tiba-tiba turun dan membuat Melinda serta para tamu di sana berhamburan keluar dari kolam renang, dan hanya menyisakan Vic dan Charles yang masih tinggal di dalam kolam renang. Setelah semua orang pergi dari kolam renang itu, Vic lalu mulai mendekati Charles dengan muka yang penuh kebencian. Akhirnya di dalam kolam renang itu, Vic melancarkan kekesalannya dengan membunuh Charles. Usai membunuh Charles, Vic kemudian kembali berkumpul dengan teman-temannya dan para tamu yang lain untuk melanjutkan pesta mereka malam itu. Sementara di kolam renang itu, terlihat tubuh Charles mulai mengambang tanpa mereka semua sadari sedikit pun. Lalu berselang beberapa waktu, Melinda mencoba mencari Charles ke setiap ruangan rumah itu, namun dia tidak menemukannya. Sampai pada akhirnya dia pergi dan menengok ke kolam renang, tiba-tiba dia menjerit histeris melihat tubuh selingkuhannya telah mengapung. Semua orang pun bergegas keluar untuk menolong Charles, termasuk juga Vic sendiri. Mereka lalu membantu mengangkat tubuh Charles yang sebenarnya telah tewas dari dalam kolam renang itu. Kemudian naasnya lagi, akibat lantai yang licin tubuh Charles terpeleset dan kepalanya terbentur ke pinggir kolam renang dengan keras, hingga membuatnya tewas seketika. Pihak kepolisian pun datang ke lokasi kejadian langsung melakukan investigasi kasus tersebut. Di situ Melinda lalu tidak segan-segan justru menuduh Vic yang telah membunuh Charles, tapi orang-orang yang lain berpendapat berbeda, jika Charles meninggal karena kepalanya terbentur di pinggir kolam renang.
Mendengar perdebatan itu, Don sendiri berbeda pendapat. Dia menduga jika Charles kemungkinan sudah meninggal saat masih di dalam kolam renang itu. Setelah perdebatan cukup panjang dan karena kurangnya alat bukti, akhirnya polisi pun menetapkan kalau kasus tersebut murni karena kecelakaan, sehingga kasus meninggalnya Charles pun ditutup. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Vic terlihat melakukan rutinitasnya seperti biasa, yakni bersepeda. Ketika di jalan, dia lalu menyadari jika ternyata ada seseorang yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Kemudian ketika sedang di sekolah anaknya, di situ Kelly menemui Vic dan memberitahunya kalau suaminya kini sedang mencurigai Vic sebagai pembunuh Charles. Bahkan Don suami Kelly tersebut sampai sering mengundang Melinda ke rumah mereka untuk membahas masalah tersebut. Setelah mendengar cerita dari Kelly, Vic pun kemudian mengundangnya bersama Don ke rumahnya untuk makan malam bersama. Akan tetapi tujuan Vic di sini yang sebenarnya adalah hanya ingin berbicara empat mata dengan Don tentang alasannya mencurigai dirinya sebagai pembunuh Charles. Setelah bertemu, Vic pun langsung meminta agar Don berhenti mencurigai dirinya sebagai pembunuh Charles dan berhenti menyebar fitnah di luar sana. Akan tetapi Don di sini masih kukuh dalam pendiriannya, jika Vic yang telah membunuh Charles pada malam itu, meskipun sebenarnya dia agak mulai takut dengan Vic. Keesokannya setelah mengantar Trixie sekolah, Vic melihat sebuah mobil yang selama ini dia curigai selalu mengikutinya, terparkir di sebuah restoran. Vic melihat di dalam mobil tersebut terdapat sebuah kamera, sehingga membuatnya semakin yakin jika pemilik mobil itu memang telah mengawasinya selama ini. Dia pun lantas masuk ke dalam restoran itu, dan betapa tidak percayanya dia ternyata di sana Vic melihat Melinda sedang duduk bersama seorang pria pemilik mobil itu. Akhirnya setelah berkenalan dengan pria itu, Vic pun berasumsi kalau pria itu bukanlah selingkuhan baru istrinya, melainkan orang yang selama ini mengikutinya. Meskipun pria itu mengaku bernama David, yang berprofesi sebagai psikolog yang berencana akan membuka praktek baru di kota itu. Tapi Vic mencurigai kalau pria itu adalah seorang detektif swasta yang disewa oleh Don, dan Melinda istrinya sendiri yang membuntutinya. Usai dari restoran tersebut, Vic kemudian pergi ke rumah Don membawa bukti transfer uang Melinda ke dalam rekening Don. Di situ Vic mengatakan kalau Don telah terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangganya, sehingga hal tersebut membuat Kelly merasa sangat malu dan marah kepada suaminya. Selanjutnya saat hendak akan pulang ke rumahnya, Vic lagi-lagi mendapati istrinya sedang bersama dengan pacar barunya. Dia pun segera mengikuti kemana mereka pergi tanpa diketahui oleh Melinda. Pada malam harinya, saat Vic sedang memandikan anaknya, sontak dengan polosnya anak itu pun bertanya tentang kematian Charles sambil tersenyum ke arah ayahnya. Trixie juga mengatakan jika dia tahu jika ayahnya yang telah membunuh Charles. Menyadari ucapan polos putrinya tersebut, Vic justru menggodanya sambil mengatakan Trixie harus merahasiakan hal tersebut, agar jangan sampai diketahui orang lain. Hari berikutnya, Vic mengundang pacar baru Melinda ke rumahnya, dan ternyata pria itu adalah mantan kekasih Melinda dahulu yang bernama Tony. Kelakuan Melinda semakin hari semakin menjadi-jadi, dia bahkan telah berani menceritakan kepada Vic kalau dia pernah tidur dengan Tony. Kurang ajarnya lagi, hari itu mereka lagi-lagi mengulangi perbuatan bejat itu di hadapan Vic dan di rumah Vic, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Akhirnya di suatu siang, Vic pun menghampiri Tony yang sedang berjalan kaki, dan dia meyakinkannya kalau Melinda sedang menunggunya di sebuah rumah yang hendak mereka beli. Tony pun percaya begitu saja dengan omongan Vic, dan bergegas ikut pergi bersamanya. Akan tetapi, ternyata Vic membawa Tony ke hutan dekat ngarai sungai, tempat di mana dia sering bersepeda. Vic yang sudah sangat hafal jalan di tempat itu pun memacu mobilnya sekencang-kencangnya menuju ke pedalaman hutan. Setibanya mereka tepat di dekat ujung jurang, Vic menghentikan mobilnya dengan mendadak. Lalu setelah Tony keluar dari mobil, Vic langsung melemparnya dengan batu dan tepat mengenai kepala Tony. Tak puas sampai di situ, Vic bahkan kembali mengambil batu yang lebih besar dan kemudian langsung melemparkannya ke Tony. Hingga akhirnya menyebabkan Tony terpental jatuh dan terperosok ke dalam jurang, lalu membuat kepalanya terbentur di batu besar dan tewas seketika. Menyadari Tony telah tewas, Vic pun bergegas menyeret tubuh Tony ke pinggir sungai. Setelah mengambil dompetnya, dia pun kemudian menenggelamkan tubuh Tony ke dalam sungai dengan batu besar sebagai pemberatnya. Usai menghabisi Tony, Vic pun pulang ke rumahnya seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu, dia bahkan bersulang dengan anaknya. Hari berikutnya, Vic mengajak istri dan anaknya piknik ke tempat yang sama,
tempat di mana dia membunuh Tony tadi. Di situ untuk pertama kalinya Vic bersikap romantis kepada Melinda, dengan memberikannya hadiah berupa sebuah album foto-foto lama milik Melinda. Dan di dalam lembaran terakhir album itu, Vic menuliskan ungkapan rasa cintanya untuk Melinda, yang membuat hubungan asmara mereka terlihat sedikit membaik. Berselang beberapa waktu, ketika Vic sedang mencari Trixie di pinggir sungai, di situ dia melihat mayat Tony ternyata sudah tampak mulai mengapung ke permukaan, dan dia lantas mengajak keluarganya segera pulang. Akan tetapi sialnya Melinda meninggalkan syal kesayangannya, sehingga dia ingin kembali lagi untuk mengambilnya. Namun Vic berkata kepada Melinda kalau dirinya nanti yang akan kembali sendirian, untuk mengambil syal kesayangannya tersebut sambil berbisik dalam hatinya sekalian untuk membereskan mayat Tony. Setelah berada di rumah, Melinda masuk ke ruangan peliharaan siput milik Vic, dan di sana dia merasa terkejut karena menemukan dompet Tony. Melinda langsung berasumsi kalau Vic kemungkinan telah membunuh Tony. Menyadari hal itu, dia pun kemudian menelpon dan memberitahu temuannya itu kepada Don, serta memberitahukannya juga bahwa Vic sedang menuju ke hutan tersebut. Sementara itu, Vic terlihat sedang berusaha untuk menyembunyikan mayat Tony dengan menenggelamkannya. Namun caranya itu tak kunjung berhasil, yang ada justru kesialan datang, ketika Don ternyata tiba-tiba telah datang membawa syal milik Melinda. Don yang sudah semakin curiga dengan aktivitas Vic di sana, bahkan hendak ingin mendekatinya. Namun tiba-tiba tangan Tony yang mengapung di air, membuat Don terkejut ketakutan dan bergegas berlari. Kini dia benar-benar telah menyaksikan sendiri jika Vic adalah seorang pembunuh, sehingga dia pun segera melaporkannya kepada polisi. Sementara itu, Vic yang menyadari kejahatannya terbongkar lantas berusaha mengejar Don, namun Don telah pergi menggunakan mobilnya dengan kecepatan tinggi menembus rimbunnya hutan. Setelah sekian lama berpacu mengejar Don, Vic akhirnya memotong jalur mobil Don yang membuatnya terkejut, dan kemudian banting setir mobil ke arah jurang. Don pun akhirnya tewas seketika setelah kecelakaan mobilnya yang terjun ke jurang. Setelah semua masalah dan kejadian-kejadian mengerikan yang dilaluinya, di bagian akhir Vic pun kembali ke rutinitasnya menaiki sepedanya. Ketika dia telah pulang, terlihat di situ Melinda sang istrinya menyambut Vic dengan tersenyum, sembari berjalan pergi meninggalkan suaminya tanpa sepatah kata apapun. Dan di dalam Melinda pun membakar 2 foto Tony, hingga akhirnya film ini pun selesai. Seperti itulah alur cerita film Deepwater, semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.